Yang ketiga, insya Allah hari ini akan dilaksanakan ceramah tarawih yang dibawakan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Muiz Saadi MA. Yang keempat, insya Allah besok akan ada kajian subuh yang disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Muiz Saadi MA. Rangkaian program Ramadan yang diselenggarakan di Masjid Al-Hikmah diantaranya kajian subuh, hadis zuhur, salat tarawih 1 juz, ceramah tarawih, tarawih anak, iftar jama'i, malam khatmul Quran, qiyamul lail 3-4 juz, iktikaf, santunan yatim dan duafa. Hari ini akan dilaksanakan kegiatan khatmul Quran yang bertepatan pada malam 27 Ramadan atau pada tanggal 16 Maret bersama para asatidz kita. Kami mempersilahkan kepada seluruh jamaah untuk hadir dan mengikuti serta meramaikan kegiatan khatmul Quran dengan penuh kekhusyukan. Kami menyediakan hidangan tasyakuran khatmul Quran setelah kegiatan berlangsung. Alhamdulillah, total donasi yang kami dapatkan hingga saat ini sebanyak 35.970.000 rupiah. Masjid Al-Hikmah menyediakan program iftar dan sahur gratis bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah iktikaf di Masjid Al-Hikmah. Kemudian adapun tata tertib pelaksanaan iktikaf. Yang pertama, jamaah yang menitipkan barangnya di ruang kelas SDIT harap untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menyalakan AC, serta tidak diperkenankan untuk makan di dalam ruang kelas SDIT. Dipersilahkan bagi jamaah untuk melaksanakan segala aktivitas di masjid. Jamaah akhwat dapat menjemur pakaiannya di bagian serambi kanan. Dianjurkan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi yang beroda 4 atau mobil. Serta kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang telepon genggam dan alarmnya masih aktif agar berkenan mematikannya sebelum sholat dimulai demi menjaga kekhusyukan ibadah qiyamul lail. Kami membuka kesempatan kepada para muhsinin dan jamaah yang ingin memberikan dukungan terhadap segala kegiatan Ramadan di Masjid Al-Hikmah. Donasi dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, makanan, dan minuman untuk berbuka serta untuk sahur maupun dalam bentuk dukungan lainnya. Masjid Al-Hikmah telah membuka layanan penerimaan zakat, infak dan sedekah bagi jamaah yang hendak menunaikan kewajibannya. Bagi jamaah yang hendak menunaikan kewajibannya dipersilahkan menuju tempat penerimaan zakat yang berada di lantai dasar Masjid Al-Hikmah. Metode pembayaran dapat dilakukan melalui bank, transfer ke BSI Al-Hikmah Pusat atau melalui QRIS. Selanjutnya kami bacakan laporan pemasukan dan pengeluaran Masjid Al-Hikmah dengan rincian sebagai berikut. Laporan pemasukan saldo Masjid Al-Hikmah pada tanggal 14 Maret 24.009.436 rupiah. Sunduk tarawih ikhwan malam ke-26 886.000 rupiah. Sunduk tarawih akhwat malam ke-26 770.000 rupiah. Sunduk subuh ikhwan 264.000 rupiah. Sunduk subuh akhwat 271.000 rupiah. Infak Ramadan dari hamba Allah 150.000 rupiah. Total pemasukan 27.030.436 rupiah. Adapun laporan pengeluaran untuk iftar sebanyak 800.000 rupiah. Pengeluaran rutin Ramadan 3.320.000 rupiah. Pengeluaran rutin iktikaf 1 juta rupiah. Peralatan dan perlengkapan 52.000 rupiah. Total pengeluaran 5.172.000 rupiah. Saldo akhir 21.858.436 rupiah.
Adapun donasi lain-lain, ada 1 box teh dan kopi dari Ibu Yanti, 1 box takjil dan kurma dari Ibu Helmiah, 1 box kurma dari Ibu April, 1 buah semangka potong dari hamba Allah, 3 sisir pisang dari Haji Majaneh, 250 box nasi dari Kartika Mas Travel, 40 box nasi dari Ustadz Hidayat Nur Wahid, 19 box nasi padang dari PT Super, 14 box nasi dari hamba Allah, 4 box nasi dari Zulfikar, 10 box nasi dari Nadira Hafsah Rahmani binti Yudi Dahlan, 200 tusuk sate ayam dan lontong dari Ustadz Syarifuddin, 4 box takjil dari hamba Allah, 1 box takjil dari hamba Allah, 10 box nasi dari Umi Abdullah, 1 teko teh hangat dari Ustadz Bambang, serta 1 buah semangka potong dari Ustadz Syafi'i. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kasiran kepada para jamaah yang sudah berdonasi dan berpartisipasi dalam kegiatan Ramadan di Masjid Al-Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan dan memberikan balasan yang berlipat ganda. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, masuk ceramah pakai ini. Ada putus-putus. Di ini. Sama dulu. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma lakal hamdu bil iman. Allahumma lakal hamdu bil Islam. Allahumma lakal hamdu bi Ramadan. Allahumma lakal hamdu bil Quran. Allahumma lakal hamdu bis siyam. Allahumma lakal hamdu bil qiyam. Hamdan kasiran mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bihadjihi wa sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Segala puji bagi Allah. Begitu banyak nikmat, karunia, anugerah, dan berbagai fasilitas hidup yang telah diberikan pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat bulan Ramadan, nikmat siam, nikmat Quran, nikmat qiyam, dan berbagai nikmat yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada qudwah uswah Rasulillah Muhammad bin Abdillah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah Allah. Malam ini malam 27 bulan Ramadan. Walaupun bukan akhir dari Ramadan, tapi malam ini adalah puncak Ramadan. Malam yang sangat istimewa. Berada di bulan Ramadan, berada di 10 terakhir Ramadan, berada di malam-malam di antara malam-malam ganjil Ramadan, dan lebih khusus istimewa berada di malam 27 Ramadan. Berdasarkan hadis-hadis para ulama sepakat tidak ada Lailatul Qadar kecuali di bulan Ramadan. Lebih terkonsentrasi Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan. Lebih khusus lagi pada malam-malam ganjil. Lebih istimewa lagi pada malam 27 Ramadan. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan pandangan para ulama tentang Lailatul Qadar itu sebanyak 40 pendapat pandangan ulama yang mengacu pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibnu Abbas Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Umar, dan banyak ulama yang lain mengatakan bahwa malam 27 Ramadan adalah malam yang sangat mungkin terjadinya Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah waktunya, malamnya, tapi
kemungkinan yang paling besar terjadi pada bulan 27 Ramadan berdasarkan hadis-hadis sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di tanggal atau malam 27 Ramadan. Jangan lagi memperdebatkan ada perbedaan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kita beribadah. Kita yakini sesuai dengan apa yang kita jalani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa malam ini sangat istimewa? Berdasarkan pandangan para ulama bahwa tanggal 27 Ramadan adalah Lailatul Qadar, di mana Rasulullah SAW begitu serius untuk menggapai Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu, meningkatkan kesungguhan, puncak kesungguhan Rasulullah SAW pada malam-malam 10 terakhir. Tidak ada malam-malam dari 10 malam-malam terakhir Rasul istirahat tidur, apalagi sibuk dengan urusan dunia. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak keluarganya, istrinya, suaminya kalau istri, anaknya, menantunya, cucunya. Coba Bapak Ibu sekalian yang hadir di malam ini, ada istrinya nggak ikut, atau ibunya, bapaknya hadir nggak di masjid? Perhatikan anaknya datang, menantunya ikut, cucu yang sudah remaja, dewasa bergabung. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk masuk surga bersama. Kata Rasulullah SAW, taharraw Lailatul Qadri bil asri wa bil witri minhu wa bisabi wal ismi. Dapatkan gapai Lailatul Qadar pada malam-malam 10 terakhir dan malam-malam ganjil dari 10 terakhir, khususnya adalah tanggal malam 27. Para sahabat bilang begini, yang idealnya kita hidupkan seluruh malam-malam itu untuk ibadah. Insya Allah dapat. Tapi mungkin ada yang sibuk, ada yang masih banyak urusan. Yang paling menonjol di kita adalah malas. Kata para sahabat, paling tidak yang malas, yang banyak urusan, yang sibuk, jangan sampai di malam 27 Ramadan absen, tidak hadir. Oleh karenanya kita hadir di sini, kita niatkan untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya dalam setahun nggak bisa semalaman aja, yang waktunya sangat singkat, dari maghrib sampai subuh, hanya satu malam ini saja, walaupun idealnya adalah sepanjang malam, setiap malam. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung kita bisa hadir di sini. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib, yang sunnah, tarawih dan seterusnya, qiyam. Banyak saudara-saudara kita yang di bulan Ramadan ada yang nggak puasa, atau puasanya hanya sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin puasa juga tapi nggak hadir di malam seperti ini. Sekali lagi mari kita syukuri nikmat yang luar biasa istimewa ini. Agar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, khususnya adalah Lailatul Qadar. Kita semua tahu ayatnya, hadisnya, tinggal mempraktekannya saja. Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki keunggulan, keistimewaan, keagungan yang luar biasa. Makanya disebut Qadar. Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menentukan nasib kita ke depan, 1 tahun ke depan. Makanya harus kita pastikan pada posisi yang terbaik agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depan, 1 tahun ke depan adalah yang terbaik. Lailatul Qadar adalah malam di mana waktunya terbatas, 1 tahun hanya sekali. 1 bulan Ramadan hanya 1 malam. Dan malam itu pun hanya dari maghrib sampai subuh fajar. Maka disebut Qadar, terbatas. Waktunya sangat terbatas. Manfaatkan kesempatan ini. Lailatul Qadar malam di mana sempit, sesak, padat. Lalu lintas antara langit dan bumi padat, luar biasa jaringan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka ibadah yang kita yakini malam ini adalah malam Lailatul Qadar, itu nilainya melebihi dari 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Hanya dalam waktu yang singkat, dari mulai maghrib sampai subuh. Manfaatkan. Tanazzalul malaikatu wa ruh. Malaikat antri, giliran, nunggu, bergelombang karena sesak padat bumi ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, malam Lailatul Qadar malaikat di bumi jumlahnya tidak bisa dihitung karena banyaknya, sebanyak pasir yang ada di padang pasir. Tidak ada ruang di bumi ini kecuali malaikat sujud. Ada maharajan, ada karnaval.
menyambut Lailatul Qadar, turun semua dari langit bergantian. Jangan sampai malaikat yang ada dari langit turun ke bumi, sementara kita yang berada di bumi tidak mau tahu. Biasa-biasa saja. Tidur nyenyak, apalagi main-main. Malaikat datang menghadiri bersama kita, mengamini doa-doa kita, mendoakan kebaikan buat kita. Bahkan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, malaikat Jibril, malaikat Jibril turun bersama malaikat-malaikat yang lain, hadir bersama kita. Salamun hiya hatta matla'il. Para ahli tafsir mengatakan di antara arti salam di malam Lailatul Qadar, hati kita tenang, tentram, damai. Kalau kita ingin menginginkan kedamaian, ketentraman, keamanan, kesejahteraan, manfaatkan malam ini. Di antara artinya salam ya, malaikat yang turun menyalami orang-orang yang beriman, yang beribadah di malam itu. Cuma kita aja nggak tahu. Bisa jadi ada di antara kita yang disalami oleh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Di antaranya hati itu, paling tidak dari mulai maghrib sampai subuh itu damai. Kalau kita ingin mencari kedamaian hidup, manfaatkan malam ini. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita khatam Quran. Kita tahu semua doa khatam Quran dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi malam Lailatul Qadar ada doa atau Quran. Di luar Lailatul Qadar pun malaikat berdatangan untuk mengaminkan doa atau apalagi malam seperti ini. Kita amini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hidupkan malam-malam ini dengan sholat, baca Quran, zikir, berdoa, khusus doa. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca ketika malam itu Lailatul Qadar? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapan itu ulang-ulang. Agar itu dosa-dosa kita hapus semua, nggak ada yang tersisa. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, termasuk saudara kita yang ada di Iran. Di bulan Ramadan dibombardir oleh sesuatu, puasa. Mungkin setan yang dibelenggu itu berpesan kepada agennya, perwakilannya, tolong tugas saya laksanakan oleh kamu. Itu setan-setan manusia itu. Luar biasa, orang sedang puasa dibom, ribuan orang meninggal, dan kita umat Islam yang nonton aja, nggak ada yang bantu. Bahkan kita menikmati itu seakan-akan rudal-rudal yang diluncurkan macam-macam itu seakan nonton game. Mari kita doa.
berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, siapa yang membantu, siapa yang menolong saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada di Iran, agar diberikan kemudahan luar biasa. Kita ini mudah, aman, nyaman, damai, manfaatkan. Sekali lagi, isi malam ini dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir, khususnya doa. Itu ganti hati. Dari mulai nanti kita tadi sudah sholat, kemudian sholat tarawih, berikutnya sampai subuh itu segitu. Kalau bisa nggak tidur. Masa iya semalaman nggak bisa, setahun semalaman aja. Berada di masjid, masa iya nggak bisa di masjid semalaman aja. Surga, ampunan dari Allah, bebas dari neraka, pahala melebihi dari 1000 bulan. Kok nggak tertarik? Mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan kita mendapat kesempatan untuk masuk surga melalui pintu Rayyan dan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.